Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang soal analogi kalimat sebanyak 3 nomor yang akan dimulai dari nomor 40, kemudian 41 dan 42. Oke. Jadi di sini soalnya adalah Khalil Gibran adalah penyair terkenal, sedangkan Ludwig van Beethoven adalah. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya di sini. Total ada 4 pilihan jawaban. Nah, kira-kira dari keempat pilihan jawaban ini mana yang paling sesuai dengan soal yang ada? Jadi yang ditanyakan adalah si Ludwig van Beethoven ini. Nah, jadi sesuai contoh soalnya, Khalil Gibran itu merupakan penyair. Nah, kira-kira si Ludwig van Beethoven ini memiliki peran apa di dunia ini, kayak gitu. Jadi, mari kita mulai dari pilihan jawaban yang terakhir, yaitu D, aktor terkenal. Jadi, bukan ya teman-teman, Ludwig van Beethoven ini bukan merupakan aktor. Jadi, kita lanjut lagi, kemudian penulis. Nah, bukan juga ya teman-teman. Pelukis juga bukan. Nah, di sini ada komponis. Jadi memang si Ludwig van Beethoven ini merupakan sebuah komponis terkenal dan terbesar untuk musik klasik. Kayak gitu. Jadi untuk nomor 40, pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian A, komponis terkenal. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 41 ini dikatakan bahwasanya buku itu merupakan jendela dunia, sedangkan musik adalah apa? Gitu ya. Jadi sama seperti soal sebelumnya, di sini ada 4 pilihan jawaban. Jadi kira-kira yang mana nih yang paling cocok untuk berpasangan dengan musik? Kalau buku merupakan sumbernya pengetahuan sehingga disebut sebagai jendela dunia, maka musik ini sebagai apa? Kayak gitu. Jadi mari kita mulai dari pilihan jawaban D. Di sini ada pelipur lara. Jadi musik itu tidak hanya memiliki tema atau suasana yang sedih ya teman-teman. Jadi genre musik itu ada beragam dan feel-nya juga itu ada berbagai macam, nggak hanya sedih doang atau untuk mengingat kenangan. Jadi kita lanjut lagi ke pilihan jawaban selanjutnya, yaitu C, pencerah pikiran. Jadi enggak juga ya teman-teman, musik ini kadang-kadang juga ya betul sebagai pencerah pikiran, tapi secara umum musik itu tidak menggambarkan pilihan jawaban di C ini. Jadi pilihan C juga belum tepat. Sama halnya dengan si pilihan jawaban B. Pilihan B, C, D itu mereka seperti satu bahasan yang sesuai. Jadi maksudnya musik itu tidak hanya membahas tentang ini atau ini atau ini, sedangkan yang diminta adalah secara umumnya gitu loh, bukan secara khusus atau bagian-bagiannya. Jadi mari kita lanjut lagi ke pilihan jawaban yang terakhir, yaitu bahasa jiwa. Nah, jadi teman-teman, musik ini merupakan suatu karya yang menggunakan bahasa universal atau yang cukup menyeluruh gitu ya, yang dimana setiap nada, irama ataupun lirik itu disertai dengan emosi,
dan lain-lain. Sehingga pilihan jawaban A ini cocok banget karena dengan musik kita bisa merasakan hal yang diceritakan dari si musik tersebut, entahkah jatuh cinta atau emosi, sedih, dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kelas ID. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan update soal terbaru, kemudian pembahasan dari soal-soal yang teman-teman jawab, serta teman-teman dapat merasakan simulasi mengerjakan soal. Kayak gitu ya, karena proses pengerjaannya itu dibatasi oleh waktu. Misalnya untuk mengerjakan soal TIU sebanyak 30 soal, teman-teman hanya memiliki waktu 25 menit misalnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman untuk menjawab soal. Jadi jangan lupa untuk memasukkan kode seperti ini saat teman-teman akan melakukan pembayaran, karena teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di soal yang terakhir di sini ada nomor 42. Jadi pena itu merupakan alat tulis. Oke, sedangkan pensil adalah apa? Kayaknya soal ini sudah pernah muncul ya teman-teman. Jadi gimana nih? Ada yang masih ingat jawabannya ada di pilihan mana? Oke, mari kita mulai menjawab dari pilihan jawaban yang paling bawah, yaitu pilihan jawaban D. Nah, untuk mewarnai itu kadang-kadang aja ya teman-teman pensil digunakan sebagai alat untuk mewarnai. Jadi D ini belum tepat karena ini sangat tidak umum ya, seperti yang ada di contoh. Jadi pena di mana-mana itu pena dikenal sebagai alat tulis. Nah, kira-kira pensil ini dikenal sebagai alat apa? Kayak gitu. Kemudian menghias juga tidak ya teman-teman, karena meskipun ini pensil bisa digunakan sebagai bahan untuk menghias, tapi secara umum halayak umum tidak mengenal pensil sebagai sesuatu untuk menghias. Oke, kita lanjut lagi ke bagian B. Mengukir juga enggak ya teman-teman, karena untuk mengukir justru kita membutuhkan alat yang lebih tajam. Kemudian yang terakhir menggambar. Nah, ini baru betul karena sebagian besar orang itu menggunakan pensil untuk menggambar, yang dimana pensil ini digunakan untuk membuat sketsa atau coretan halus dari pensil yang kemudian akan ditegaskan menggunakan pulpen ataupun alat warna lainnya. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk update terkait informasi terbaru CPNS di channel kami dan beberapa latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.